Selamat pagi, salam sehat. Kita masih belajar tentang hikayat. Yang kita pelajari hari ini tentang mengungkapkan kembali isi hikayat atau meringkas isi hikayat tersebut dan menyampaikan isi hikayat. Membuat ringkasan hikayat dengan cara menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dan menentukan pokok isi hikayat tersebut. Dalam membuat ringkasan hikayat, kita harus melalui langkah-langkah. Yang pertama, membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. Lalu yang kedua, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting yang ada di cerita tersebut. Yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama yang telah kita catat. Lalu yang keempat, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya saja. Lalu yang kelima, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Nah, kalau kita gambarkan langkah-langkah menyampaikan isi hikayat, yang pertama tadi membaca hikayat dengan seksama, lalu yang kedua memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut, yang ketiga mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya, dan yang keempat mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa kita sendiri yang lebih sederhana. Berikutnya kita akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan yang ada dalam hikayat dan yang ada dalam cerpen. Perlu diketahui, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik kebahasaan hikayat, dan yang berikutnya perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Karakteristik hikayat kalian sudah tahu ciri-cirinya. Nah, sekarang kaidah kebahasaannya. Kalau dalam hikayat banyak menggunakan majas atau disebut juga gaya bahasa. Jadi penggunaan bahasa yang tentu saja menghidupkan cerita tersebut. Majas yang digunakan dalam hikayat kebanyakan menggunakan majas perbandingan, jadi mengatakan sesuatu dengan membandingkan. Lalu majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Nah, ini sudah banyak kalian pelajari waktu di SMP. Selain kaidah kebahasaannya menggunakan majas, dalam hikayat juga menggunakan kata-kata arkais. Kata-kata arkais itu maksudnya penggunaan ungkapan yang berhubungan dengan kata-kata masa lalu. Cirinya penggunaan kata-katanya sudah kuno, sudah tua, sekarang sudah jarang digunakan. Contohnya penggunaan kata syahdan, hatta, alkisah, sebermula. Nah, itu penggunaan kata-kata arkais, kata-kata yang biasa digunakan pada masa lalu. Berikutnya kita akan membandingkan hikayat dan cerpen. Kita lihat dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsik yang pertama dari segi tema. Dalam hikayat, tema yang diangkat hampir sama. Ceritanya tentang suatu kebaikan, tentang kejadian di istana,
Sedangkan dalam cerpen temanya lebih bervariasi dan banyak pilihan. Latarnya kalau hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Sedangkan di hikayat, di cerpen, latar lebih bervariasi, baik latar tempat, waktu maupun suasananya. Yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga, tokoh dan penukuan. Dalam hikayat, tokoh terbatas pada raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penukuan dalam hikayat bersifat mutlak. Yang baik-baik terus, yang jahat-jahat terus. Dalam cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penukuannya pun dalam teks cerpen lebih realistis, sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Berikutnya dari segi alur. Alur dalam hikayat digunakan biasanya alur maju. Dalam cerpen lebih beragam, bisa maju, mundur, bisa juga campuran. Berikutnya sudut pandang yang digunakan dalam cerpen, dalam hikayat, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam cerpen, sudut pandang yang digunakan, sudut pandang orang ketiga. Bisa juga orang pertama dan campuran. Berikut kalau dilihat dari gaya bahasa, banyak menggunakan gaya bahasa yang statis, sifatnya statis, diam, tidak berkembang. Sedangkan dalam cerpen bersifat dinamis atau mungkin mengikuti perkembangan zaman. Dilihat dari unsur intrinsik amanatnya, hikayat amanatnya cenderung bersifat secara eksplisit, secara tidak jelas, dari disimpulkan sendiri dari pembacanya. Dalam cerpen tidak selalu eksplisit, bahkan cenderung implisit, ya. Bisa eksplisit, bisa implisit. Jadi lebih bersifat beragam atau bervariasi. Nah, berikut perbedaannya dari unsur ekstrinsiknya. Kalau hikayat dilihat dari unsur ekstrinsiknya, nama pengarang biasanya bersifat anonim, sedangkan cerpen bersifat nama pengarangnya sering lebih banyak ditampilkan dan nama pengarangnya lebih jelas. Berikut dari unsur ekstrinsik dilihat dari nilai-nilai yang bisa dipetik dari hikayat, kecenderungan, nilai agama dan pendidikan yang paling menonjol. Sedangkan untuk cerpen, nilai lebih beragam. Bisa nilai budaya, agama, pendidikan. Nah, hikayat cenderung nilai pendidikan dan nilai agama. Kita lanjutkan sekarang menyusun hikayat dalam bentuk cerpen. Bagaimana caranya? Kalau secara tertulis, kita tentu saja membuat sinopsisnya dulu, ringkasan ceritanya. Lalu yang kedua, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Lalu yang ketiga, memilih konflik yang menarik. Lalu atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Barulah kita mengembangkan konflik tersebut menjadi cerpen. Lalu bagaimana kalau kita menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen? Kalau tadi dalam bentuk tertulis, sekarang kita menyampaikannya tentu dalam bentuk lisan. Kita menceritakan kembali sinopsis tadi secara runtut, urutan peristiwanya jelas.
dengan suara, lafal, dan intonasi yang tepat. Berikutnya didukung dengan gestur dan mimik. Gestur adalah bahasa tubuh kita, mimik raut wajah kita. Sampai di sini sudah kita mempelajari tentang hikayat, karakteristik, lalu nilai-nilai yang terkandung, unsur-unsur yang membangunnya. Berikutnya, lalu bagaimana mengubah hikayat dalam bentuk cerpen. Oke, cukup sekian. Tolong dipelajari lagi, dipahami. Sampai di sini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam sehat.